Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kekeringan yang kian parah, warga Sumedang buat kubangan untuk keperluan mandi dan mencuci. Menolak menyerahkan diri seorang pria yang menganiaya dokter gigi di kota Bandung ditangkap paksa. Polda Jawa Barat melakukan olah TKP ulang dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang bersama tersangka Danu. Seorang perempuan dianiaya seorang lelaki di sebuah klinik di kota Bandung. Menolak menyerahkan diri, anggota Polrestabes Bandung akhirnya menjebol rumah tersangka. Atas nama undang-undang ditujukan kepada Tim Reskrim Polrestabes Bandung harus masuk dengan cara paksa ke sebuah rumah di Jalan Taman Holis Blok A nomor 3, Cikondewa, Kota Bandung, Senin sore untuk menangkap tersangka Samuel Sunaria yang dituduh menganiaya seorang dokter gigi, Visi L. Alexandra, 2 hari sebelumnya. Polisi terpaksa memotong pintu pagar rumah dengan gerinda pemotong untuk bisa masuk karena ayah dan ibu tersangka menolak membukakan pintu dan tersangka menolak menyerahkan diri. Upaya penangkapan baru berhasil Senin malam setelah polisi mendobrak pintu rumah dan masuk menangkap tersangka yang bersembunyi di lantai 2 rumahnya. Kita berhasil mengamankan tersangka, kemudian kita bawa ke Polres untuk kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian untuk perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan. Samuel Sunaria menjadi tersangka setelah menganiaya seorang dokter gigi di klinik tempat korban bekerja di Kota Bandung Sabtu lalu. Tersangka memukuli korban dan menganiaya menggunakan sebilah pisau hingga korban terluka. Namun upaya ini sempat ditegah oleh petugas keamanan klinik yang mengusir tersangka. Setelah kejadian, korban mengunggah apa yang ia alami itu ke media sosial, termasuk ancaman yang dikirimkan tersangka melalui pesan suara kepada korban sebelum datang ke klinik dan melakukan penganiayaan. Tersangka oleh polisi dijerat pasal 351 dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 3 dari 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Senin siang melakukan wajib lapor ke Polda Jawa Barat. Kuasa hukum tersangka menyatakan akan melayangkan permohonan perlindungan hukum pada Kapolri karena menilai ketetapan tersangka terkesan dipaksakan. Tak ditahan, 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Sumedang, Mimin Mintarsi serta kedua anaknya Arigi dan Abi Aulia, Senin siang berangkat dari rumahnya di Cijengkol, Serang Panjang, Subang ke Polda Jawa Barat untuk melakukan wajib lapor. Ketiga tersangka tiba di kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Senin petang. Setelah melakukan wajib lapor, kuasa hukum ketiga tersangka menyatakan pihaknya telah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolri karena menilai penetapan status ketiga orang kliennya sebagai tersangka dipaksakan. Jadi bagaimana ini dikatakan ada di TK? Termasuk Bu Mimin juga akan dilakukan. Kalau Bu Mimin beda rumah, Bu Mimin dengan Abi di rumah. Arigi itu di konter handphone tempat dia bekerja bersama 2 orang saksi. Kami melihat penetapan tersangka terhadap Bu Mimin, Arigi dan Abi memang seolah-olah dipaksakan. Prinsipnya hari ini kita sekalian juga kita memang hari ini tim kuasa hukum semua lengkap, termasuk Bu Mimin, Arigi dan Abi juga ingin mengajukan permohonan perlindungan hukum nanti untuk Kapolri. Suratnya sudah kami siapkan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tanggal 18 Agustus 2021 silam. Ketiganya jadi tersangka berdasarkan pengakuan tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu. Zainal Arifin dan Muhammad Rizal melaporkan dari Subang dan Kota Bandung. Polda Jabar kembali mendatangi TKP pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Selasa pagi. Selain membawa tersangka Danu, polisi juga melibatkan tim Inafis dan Lab 4 Polri guna melakukan olah TKP ulang dan pencarian barang bukti golok. Tim Polda Jabar yang terdiri dari Inafis, Resmob,
Puslapfor Mabes Polri datang ke TKP Selasa pukul 8:45. Tim dengan kekuatan lengkap melakukan olah TKP ulang serta mencari barang bukti yang belum berhasil ditemukan. Salah satunya golok yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Tim Polda Jabar juga membawa salah seorang tersangka Ramdhanu untuk mengikuti olah TKP ulang. Polisi juga melakukan penyisiran sejumlah tempat yang sebelumnya sudah dibersihkan. Tempat kejadian perkara juga menjadi perhatian warga hingga dilakukan penjagaan ketat oleh polisi. Motif kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagas Subang masih terus didalami polisi. Salah satunya kemungkinan terkait dengan yayasan yang dimiliki tersangka Yosep yang merupakan suami dan ayah korban. Keberadaan yayasan yang diduga menjadi pemicu pembunuhan tersebut kini kondisinya terbengkalai. Bangunan sekolah SMP dan SMK milik Yayasan Bina Prestasi Nasional di Serang Panjang, Subang yang dikelola oleh Yoris, anak tertua tersangka Yosep, tersangka pembunuhan istri dan anak kandungnya sendiri di rumahnya di Jalan Cagak ini terlantar. Gerbang utama sekolah sudah dikunci gembok dan saat jam sekolah pun tidak ada aktivitas, tidak ada satupun murid. Beberapa bagian gedung sekolah pun sudah rusak dan meja-meja dipenuhi dengan debu. Namun ada spanduk bertuliskan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Yayasan pendidikan ini disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya pembunuhan Tuti Suhardini dan Amelia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Tersangka Mimin, istri muda Yosep, mengaku pernah menjabat sebagai bendahara yayasan pada tahun 2009 hingga 2011. Cuman waktu itu 2 tahun jadi bendahara. Dari 2009 sampai 2011, setelah itu sudah kepas. Nggak ada ini lagi terkaitan sama yayasan. Yayasan tersebut diambil alih oleh siapa, Bu? Itu sama Yoris sama Pak Yosep. Informasinya ibu ini digantikan dengan korban Amel. Apakah betul, Bu, itu? Oh bukan, tidak langsung sama Amel. Jadi nggak tahu siapa waktu itu, lupa lah yang menggantikan bendahara gitu. Mimin juga membantah adanya tudingan persoalan yayasan sebagai pemicu pembunuhan. Ia tetap bersikukuh tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Dipicu cekcok seorang adik di Desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu membacok kakaknya sendiri hingga tewas. Kurang dari 1 jam polisi berhasil menangkap pelaku. Jenazah wanita berusia 44 tahun tergeletak berlumuran darah di gang sempit tak jauh dari rumahnya di Desa Kerticala, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Senin malam lalu. Diketahui janda 1 anak ini meregang nyawa karena dilukai dengan golok oleh adik kandungnya sendiri. Tetangga korban yang menyaksikan peristiwa berdarah itu melihat korban terlibat adu mulut dengan adiknya di gang perumahan. Adik korban kemudian pulang ke rumah untuk mengambil golok dan kembali mengejar korban. Saat berusaha kabur, korban tersandung hingga terjatuh. Saat itulah pelaku melukai kakaknya dengan golok hingga meninggal dunia. Ada di bagian wajah, di bagian lengan juga, terus di bagian perut. Menurut keterangan yang didapat. Benda tumpul atau benda tajam, Bu? Benda tajam, sajam itu. Oh, ada sabetan benda tajam. Iya. Itu informasinya pelakunya si adik berarti? Iya, pelakunya adiknya. Iya. Kalau kakaknya perempuan? Perempuan. Keluarga tak menyangka cekcok yang kerap terjadi antara keduanya menyebabkan salah satu dari mereka hilang nyawa. Di mata keluarga, pelaku terkenal pendiam. Mereka tak menyangka pelaku sampai gelap mata hingga sampai hati menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Sering ada cekcok? Iya, cekcok biasa. Kirain kan cekcok biasa gitu. Urusan apa biasanya, Pak? Ya biasa urusan keluarga gitu, Pak. Baik kakak tuh. Terus kalau sama adik tuh ramah gitu. Terus nggak ada, iya adiknya. Nggak nyangka kayak gini, Pak? Iya nggak nyangka sih. Posisi kayak gini tuh. Kalau sosok korban? Sama juga baik cuman kalau korban tuh sering marah-marah sama adik-adiknya. Kurang dari 1 jam, polisi meringkus pelaku saat bersembunyi di rumahnya. Polisi juga menemukan barang bukti golok yang dipakai pelaku. Olah tempat kejadian perkara langsung digelar.
Diduga motif pelaku menghabisi nyawa kakaknya karena sakit hati dengan perkataan korban yang merendahkan istrinya. Korban seringkali menjelek-jelekkan istri tersangka. Juga sudah melakukan olah TKP dan sampai saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pelaku masih jalani pemeriksaan di Mapolres Indramayu untuk mendalami motif perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. 12 pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang ditangkap di kota Cirebon. 2 diantaranya adalah ibu rumah tangga yang menjual barang haram itu karena desakan ekonomi. Tumpukan kardus yang dibongkar Polres Cirebon Kota ini berisi ratusan ribu obat daftar G alias obat keras tanpa izin edar. Penggerbekan ini berlangsung di sebuah indekos yang disewa tersangka di daerah kota Cirebon. Dari penggerbekan ini, polisi menyita 146 ribu obat segala merek. Petugas juga menangkap 11 tersangka lain yang 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Mereka berperan sebagai kurir sabu-sabu dan tembakau sintetis. Kedua ibu muda itu jadi kurir narkoba karena alasan ekonomi. Jadi kami telah mengamankan 12 orang tersangka, 2 diantaranya itu adalah berjenis kelamin perempuan dan seluruhnya dikategorikan sebagai pengedar. Penjualan narkotika dan obat keras sudah berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun terakhir. Mereka menjual dengan memanfaatkan internet dan berjualan secara langsung dengan sistem tempel. Daerah yang jadi sasaran para tersangka adalah wilayah Kabupaten Kota Cirebon hingga Majalengka. Karena dia itu sistemnya kan dagang, jadi dia itu mencari keuntungan. Jadi siapapun yang beli bisa dari mungkin pedagang, bisa dari nelayan, bisa dari anak sekolah, semua ngacak. Dari HP yang kita periksa itu pembelinya itu dia tidak spesifik pembeli harus ini gitu. Petugas menyita barang bukti berupa 19 paket sabu, 40 ekstasi, dan 1 paket tembakau gorila dan belasan ponsel. Petugas masih mengembangkan para tersangka lain dari jaringan narkotika dan obat keras ini. Kini para tersangka terancam pasal 112 dan pasal 114 tentang narkoba dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.